atau dia selalu timbul kedengkian kepada orang misalnya, atau dia ada perasaan tidak suka kepada seseorang tanpa sebab. Itu adalah perkara ruhiyah, perkara rohani. Ya bahkan kalau melihat sejarah, sepanjang sejarah tasawuf antara guru dan muridnya, bahkan semua perkara, sehingga urusan keluarganya. Ya karena di zaman Nabi, istri, suami urusan paling khusus kan itu. Itu pun ya kepada guru spiritualnya tidak ada rahasia. Saya teringat ketika saya pesantren di Ajengan Sedeli dulu, beliau cerita bahwa waktu itu saya tanya, Ajengan kenal Ki Jahari itu kapan? Kata dia, oh, itu saya tahunya dari ibu bapak saya katanya. Karena ibu saya, bapak saya kalau berantem ya ngadunya ke Ki Jahari katanya. Ya kan jauh dari Kerawang. Gitu kalau berantem dulu apa bapak saya dulu katanya, apa ibu saya dulu yang ngadu ke Ki Jahari. Iya, curhat. Gitu. Karena seorang mursyid itu diumpamakan seperti bumi. Ya, as-sufi kal ardi wa qa'a 'alaiha al-qabaih wa yakhruju minhul malih katanya. Jadi jiwa seorang guru mursyid itu seperti tanah. Tanah kan semua sampah-sampah dibuang ke tanah. Ya perumpamaan itunya gitu. Tapi apa yang ditumbuhin di tanah? Buah mangga, buah duren, buah jeruk gitu. Artinya pengaduan orang masuk ke dalam, keluarnya nasihat kebaikan. Bukan ngilu-ngilu. Misalnya suaminya ngadu sama bini, emang bini lu mah mulutnya ember, bukan ditambahin begitu, tetapi yang keluar justru membetulkan semua orang. Ya kalau bininya ngadu ya bininya yang dibetulin. Gitu. Orang kan kadang minta nasihat, ngadu itu kepengen pengen didukung gitu. Laki saya mah kiai begini. Emang laki lu mah enggak gablek pikiran, emang kiai lah itu mah. Lah bubar, bukan nasihat itu mah. Gitu. Nah terkadang orang minta nasihat, laki saya begini banget sama saya bla 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 bla. Kan yang namanya nasihat yang minta. Nasihat untuk yang minta. Nah, elunya jaga mulut. Lah kenapa saya yang dianuin kiai, yang laki saya yang kurang ajar katanya gitu. Ya. Artinya setiap orang itu memerlukan nasihat untuk perbaikan dirinya. Urusan orang lain mah lantar lagi ngomongnya sama orang lain. Begitu juga ada pemberi nasihat tuh begitu. Misalnya bininya ngadu, laki saya ini amat ya bla bla. Yang dinasihatin adalah yang ngadu ini. Gitu. Lantar giliran suaminya banyak, suaminya nanti lain lagi. Kata itu, misalnya itu kiai ngebela laki saya. Ya. Nah karena kalau lakinya ikut ngomongin suaminya itu jatuh kepada gibah. Lah kan ngajarin gibah juga sama murid. Gitu. Di samping memang adab orang pemberi nasihat itu, ya setiap yang minta nasihat datang dia yang dinasehatin. Ya, adapun orang lain buruk lah kita kan gak tahu, cuman ngedengar kata dia. Ya. Kenapa begini? Karena jika ada orang berbuat jahat kepada kita, itu sebetulnya problemnya lebih banyak menyangkut pada dirinya, bukan kepada kita. Coba ada sering berantem laki bini, masalahnya makan kecil. Kenapa berantem? Karena udah didendam sama bini itu udah lama banget, itu banyak kesalahan laki. Tinggal nungguin pecahnya doang. Lah kan problemnya sama dia, di dalam dia. Maka yang diobatin adalah setiap diri, setiap individu. Itu di buku tasawuf ya begitu itu. Gitu. Misalnya ngadu itu soal begini, biarin. Nah, ini kita ngelauin. Nah, kalau ngelauin itu ya bukan seorang mursyid namanya. Nah maka itu sebab
Mungkin kita ngadu kepada seseorang akan terbongkar rahasianya, tapi tidak kepada mereka para mursyidin. Kenapa? Karena seorang mursyid itu juga ketika dia menjadi mursyid itu disumpah. Artinya untuk khidmat kepada umat ini, termasuk menyimpan rahasia umat ini. Ya, termasuk menyimpan rahasia umat ini. Termasuk sama bininya juga. Ya. Enggak boleh. Itu. Kenapa? Karena dia disebutnya naib anillah, wakil daripada Tuhan. Itu. Maka kewajiban muridnya alla yaktumahu syai'an min amrihi. Itu saya terusin cerita Kiai Sadli. Pernah saya dibawa sama bapak saya, katanya, karena habis berantem sama ibu saya, datang minap. Itu saya sebetulnya emang gak suka banget, katanya, sama Ki Jahari. Kalau udah, ya kan mungkin masih muda ya, masih remaja. Kalau kesini minap, itu malam jadi lama banget. Nah, makanya disuruh mondok ke Ceger, kagak mau dia. Dia mondoknya Kiai Ismail Sampe di Rengas Dengklok. Dipondokin di situ. Lepas mondokin di situ, gurunya dikit-dikit ngomongnya, menurut Ki Jahari, ya Ki Jahari lagi baik, katanya. Nah, akhirnya di situ karena gurunya suka, akhirnya dia udah saya terakhir, katanya, udah ngaji udah tamat baru ngaji ke Ceger. Artinya kisah orang tua itu orang murid itu ngadu kepada guru itu memang tempat untuk mencari solusi secara ruhiyah, ya, untuk kebersihan hatinya, untuk menasehati hatinya. Alla yaktumahu syai'an min amrihi qalla aw jalla. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari urusannya, sedikit atau banyak, baik atau buruk. Jangan baiknya doang. Ya. Saya mah kalau malam sholat malam itu gimana ya? Lah sholat malam gimana? Kata dia mah nanya, padahal mau mengunjukin bahwa dia sholat malam. Dan itu nggak boleh kalau begitu. Ya, nggak boleh. Ya, artinya urusan keadaan gitu. Dia baik atau buruk tetap tidak boleh disembunyikan. Ya. Kana fi janibi syahi aw ghairihi. Ya. Baik dia berada di sisi syekh atau tidak berada di sisi syekh. In talaba minhu dzalik, jika diminta yang demikian itu. Bal yufatihuha, artinya apalagi kalau udah diminta. Emang apa masalahnya? Gitu. Ya kan kadang-kadang orang minta nasihat, ya nggak mau nyeritain ceritanya karena malu gitu. Dia mintanya kesimpulannya aja. Kesimpulannya juga pengennya emang ngedukung dia gitu. Nah, orang kan mau memberikan nasihat harus tahu ceritanya, kayak dokter mau ngasih pilihan. Kan nasihat itu kenapa dikatakan nasihat? Nasuha itu adalah sesuatu pilihan. Kita misalnya milih buah jelek-jelek tuh. Nah, ngambil yang bagus-bagus itu nusuh namanya. Nah, begitu juga nasihat itu memilih, ya, pandangan, memilih anjuran nasihat yang sesuai dengan keadaan dia. Gitu. Dokter kalau ditanya mau ngasih obat, kudu terus terang penyakitnya. Gitu. Maka ditanya, ini sebabnya kenapa? Emangnya kenapa? Oh, ini berarti obatnya ini. Kalau enggak bisa salah obat. Gitu. Nah, begitu juga ngasih nasihat itu. In talaba minhu dzalik, jika diminta. Bal yufatihuha, bahkan kalau bisa yufatihuha, terus terang, ya, kepada syekh qabla talabihi, sebelum diminta. La siyama, terlebih lagi in khatara bil bali, jika terlintas dalam pikirannya wuqu'u katmihi, ya, keinginan untuk menyembunyikan. Ya. Apalagi ini memang jangan dikasih tahu. Nah, justru itu kudu dikasih tahu. Ya. Ketika ingin disembunyiin, justru tidak boleh disembunyiin. Gitu. Tapi semuanya adalah sebetulnya ini masalah diri sendiri, bukan masalah orang. Ya, ini datang yang ngomongin orang, gitu. Bukan ngomongin diri sendiri. Itu ngapa ya kalau si Anu
bibirnya anu amat ya, suka ini begitu, lah ngapain ngurusin orang? Ya, ini artinya tidak boleh menyembunyikan urusan. Dia adalah urusan dirinya sendiri, bukan urusan orang. Gitu. Hatta ada bertanya, nggak boleh. Ada orang nanya sama saya bagaimana, itu nggak boleh. Ya. Jadiin pertanyaan sendiri. Gitu. Ini mah takut banget dibilang jelek. Gitu. Itu tidak boleh. Ini ada orang nanya sama saya kalau begini, padahal sama dia itu kadang-kadang juga diumpamain orang nanya. Dan itu juga adab bertanya, minta nasihat, tidak boleh begitu. Ya. Wa innama yadhkuru al-qabiha syar'an li talabit tanassul minhu. Kenapa harus disebut yang jelek juga? Ya, disebutkan yang hanyalah ia menyebutkan yang buruk syar'an secara syaraknya. Apakah benar menurut agamanya? Benar. Jika li talabit tanassul untuk tanassul minhu, untuk mencabut darinya, artinya untuk menghilangkan ya yang buruk-buruk itu darinya, bidakwatin sholihah. Kalau kita terus terang, ya kenapa ya saya ini nggak bisa nahan kalau udah ngomong, kalau mau ngamuk, ya kalau mau ngomel sama laki udah nggak bisa saya nahan. Nah itu kudu terus terang. Ini mah terus terangnya saya mau ngomel kayak kena laki sayanya kurang ajar gitu. Ya laki sayanya saya ngelihat enak be ngapa tahu jadi bikin saya ngomel gitu. Nah itu namanya urusan orang gitu. Nah tarbiyah itu adalah urusan diri sendiri. Saya ini nggak bisa ngejaga ini, nggak bisa ngejaga itu, nggak bisa ngejaga ini, nggak bisa ngejaga itu. Bagaimana? Nah, kenapa terus terang? Litalabit tanassul, untuk minta tanassul. Tanassul itu dihilangkan, dicabut. Dengan apa nanti? Dengan doa yang soleh. Dengan artinya doa guru kita, ya. Au himmatin shadiqah, atau himmah semangat yang benar. Ya. Kenapa? Karena mereka itu mendengarnya lillah, ya. Dan himmahnya betul-betul shadiqah, ya. Au isyaratin nafi'ah, atau ada isyarat yang bermanfaat, ya. Mungkin kalau dijawab secara terus terang, ya menyinggung banget begitu. Biasanya para guru itu akan membuat satu isyarat, sindiran, begitulah kira-kira. Tetapi yang sangat bermanfaat, dia dengan cerita, ya begitu menjawab, ya dia jawab dengan cerita. Ya, ini ada dulu begini. Dia melakukannya begini. Nah ini kan manfaat isyaratnya itu. Kemudian setelah itu, ya summa yastaghfirullah, kemudian yang bersangkutan, ya minta ampun kepada Allah. Wala yadhkuru dzalika ba'da dzikrihi lahu illa an yatlubahu bihi syekh. Dan setelah itu setelah dia menyebutkan, tidak boleh menyebutkan lagi kepada syekh. Ya, kecuali memang diminta oleh syekhnya itu. Kalau udah cerita udah. Jangan diulang lagi, jangan. Kecuali diminta. Wa yumna'u dzalika jumlatan min ghairihi, dan dicegah semua itu secara total yang ngomong kepada selain syekh. Ya. Kan kadang-kadang orang nyari teman curhat. Ya. Ini curhat ada yang di Facebook. Ngapa sih ya kalau laki begini, katanya begitu. Wah, nasihat. Akhirnya ada laki-laki yang muji-muji, akhirnya demen sama laki-laki itu. Ya. Sama juga laki-laki juga begitu. Ya. Yumna dzalika jumlatan, sama sekali tidak boleh. Wa istizanuhu fil awaidi wal asbabi wal mandubati muhim. Dan minta izin kepada syekh dalam urusan adat, urusan sebab-sebab tertentu, artinya urusan dunia. Wal mandubat, dan urusan-urusan yang mandub, artinya urusan-urusan yang penting tapi bersifat sekunder, katakan begitu. Itu juga penting. Ya.
illa ma yatakarraru fi umumil waqti, kecuali sesuatu yang diulang-ulang. Itu. Ya, diulang-ulang. Kalau biasa emang suka pergi kemana begitu, ya itu nggak minta pendapat lagi. Gitu. Tetapi kalau yang bersifat keduniaan, minta pendapat, minta pandangan, gitu. Karena mungkin saja ada yang tidak sesuai dengan kerohanian kita. Seperti dulu Abi Hurairah menawarkan diri kepada Nabi, bukan menawarkan diri, ia meminta kepada Nabi untuk jadi gubernur Madinah. Begitu. Ya, meminta kata Nabi, ya, jangan kamu wahai Abu Hurairah, katanya. Ya, kamu tidak mampu menanggung akibatnya. Ya. Singkatnya begitu zaman Sayyidina Umar diangkat itu Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah. Rupanya begitu jadi gubernur Madinah, baru di situ teringat, pantas Nabi dulu ngelarang sama saya. Kenapa begitu jadi gubernur terus sifat sombong, sifat takabur, sifat bangga, sifat timbul. Itu. Akhirnya kan ada cerita, ya, Abu Hurairah itu pergi ke pinggir-pinggir padang pasir yang ada pohon-pohon, ngambil kayu-kayu kering, lalu diikat, ditaruh di punggungnya, artinya dipanggul sama dia, baru pergi ke kota. Kan kaget lah, itu gubernur manggul kayu gitu, sambil ngomong, awas gubernur melewat nih gitu. Itu cara merendahkan diri begitu ya, cara merendahkan diri agar dia tidak sombong di depan orang karena dia gubernur. Itu gubernur kalau nggak suka turun ke rakyat, tidur bersama, duduk bersama, emang jadi sombong gitu. Tapi kalau duduk bersama, tidur nah ini dia ya, di samping hilang sifat-sifat sombong, dan ya, dia akan memahami keadaan rakyatnya. Wa yakunu mustabsya'an aw daruriyan fa innahu la yasta'zinu fihi illa li ahadi thalath. Dan wa yakunu mustabsya'an aw daruriyan. Nah, kalau sesuatu yang dianggap buruk atau sesuatu yang dianggap penting, ya, maka tidak boleh minta izin kecuali salah satu dari 3 perkara ini. Ya. Artinya sesuatu mustabsya itu sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak baik, atau sesuatu yang terpaksa, daruri. Ya, itu tidak boleh izin kecuali 3 perkara ini. Pertama, hirsun nafsi ala kitmanihi li anna dzalika illatun wa khiyanah. Keinginan nafsu untuk menyembunyikannya. Artinya untuk berselindung-selindung di belakang syaikh, ya, itu tidak boleh karena itu penyakit dan khianat. Kenapa? Karena nanti menimbulkan prasangka buruk dari syaikh itu. Ya. Supaya syekh tidak tahu, akhirnya timbul prasangka buruk. Nah, jika berprasangka buruk, maka hubungan kerohanian jadi kotor. Ya, khawatir kan hubungan guru dengan murid itu kan hubungan madad. Artinya saluran pipa yang Allah akan memberikan, perumpamaannya tajalli anwar kepada hatinya. Kalau dia berselindung di belakang-belakang menyembunyikan sesuatu, ya, itu inqata al madad, maka terputus madad, ya, terputus kepercayaan, terputus madad. Ini jika ingin menyembunyikan itu takut nafsu. Kalau memang tidak ingin, mengalir begitu saja, ya, memandang bahwa tidak perlu bicara, itu lain perkara. Tetapi kalau ada hirsun nafs ala kitmanihi, ya, itu. Termasuk murid mau kawin lagi itu kudu bilang sama guru. Wajib itu. Wajib bilang. Kalau kata guru izin, ya, laksanakan. Kalau kata guru enggak, jangan. Hah? Apanya?
Lah, lah tergantung gurunya. Kalau gurunya bilin cuma atu, kayaknya ngelarang dah. Kalau bilinnya banyak mah los baik. Ya. Tapi artinya tidak, artinya tetap ada pertimbangan sesuai atau tidak. Ya. Karena saya menyaksikan beberapa orang, ya, murid kepada gurunya minta izin, dilarang, ini dilarang. Tapi seseorang, ya kalau kamu ya terserah, kalau kamu memang rasanya yakin gitu. Wa khaufi dararin minhu au tashtitin liyadulla ala ma yadfa'u dzalik. Dan dia takut terjadi sesuatu yang darar, ya, bahaya baginya, ya. Atau tashdid, ya. Atau tashtitin, atau menjadi bercerai-berai menjadi kacau begitu, ya. Liyadulla ala ma yadfa'u dzalika, ya, untuk menunjukkan terhadap apa yang mendorong perkara itu, ya. Dia takut bahaya itu menimpa gurunya atau menjadi bercerai-berai, ya. Ya, kalau ini baru tiga perkara ini mesti, ya, minta izin kalau takut dia bercerai. Artinya dia melakukan sesuatu, wah kayaknya saya akan hancur nih, saya akan kacau nih, saya nggak mampu nih melakukan ini, ini mesti minta izin. Tetapi kalau aman, ya, nggak ada apa-apa gitu. Ya umpama orang tua lah, kayak orang tua begitu. Kalau bakalnya nyusahin orang tua, ya, maka bilang sama orang tua. Tapi kalau bakalnya orang tua aman, nggak kena apa-apa, maka boleh. Gitu. Karena kalau seperti anak dengan orang tua, kan mungkin masalah keuangan, ya, masalah fisik lah sifatnya. Nah, kalau kepada seorang syekh dalam tarekat, itu masalah kerohaniannya. Ya, masalah kerohaniannya. Ya. Dan yang ketiga, wa hifdzil hurmati 'inda liqa. Liqaulihi ta'ala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Dan yang ketiga ini menjaga hurmah. Apa menjaga hurmah itu? Menjaga kehormatan guru, ya, syekh ketika bertemu, ya. Menjaga kehormatan guru ketika bertemu. Sebentar. Karena ada firman Allah, orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ketika mereka bersama Rasul ala amrin jami, di atas perkara yang sudah jami', ya, artinya yang sudah disepakati, yang sudah, maka mereka tidak pergi kecuali mereka minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya jika sesuatu yang memang umum begitu, yang dia lakukan ini akan menghancurkan, akan merusak kehormatan, ya, gurunya. Hurmah itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar, gitu, hurmah. Ya. Asal katanya dari haram, ya, maka perempuan kan juga disebut hurmah, harem, ya, hurmah, harim katanya gitu. Kenapa? Karena perempuan ini nggak boleh dicolek orang, ini perlu dijaga, itu hurmah.
ada kehormatan istri, maksudnya istri kan disebut harim hurma karena istri itu bagi suami adalah satu kehormatan yang tidak boleh disentuh orang. Ya, bini nggak boleh duduk berendeng sama laki-laki lain. Ya, ada suaminya. Lah ini kan kehormatan atas nama istri di mata suami itu gitu. Ya kalau perempuan saja bukan sebagai istri ya nggak ada hurma. Ya, laki-laki saja bukan suami nggak ada hurma. Maka laki-laki itu sipulan ya, sebelum jadi suami itu mungkin kita nggak ada melihat hurmah, tapi ketika sipulan itu jadi suami kita ada hurmatuz zauj, ada yang perlu kita jaga, kita perlu hormati, kita perlu pelihara ya. Tidak boleh di depan orang kita permalukan ya, bukan nama laki-lakinya, emang ya kadang-kadang istri ngelihat suaminya seorang laki-laki yang lembek ya, yang kelehan lah, yang rendah dah ya. Gitu orang mah bang tuh kayak dia ini bang, ini suami saya mah goblok banget bang, katanya gitu. Itu kan kacau karena dia melihat laki-laki itu dia lupa bahwa itu ada hurmah. Suami itu hurmah namanya ya. Guru bagi murid itu hurmah ya, hurmah. Ulama siapapun orangnya meskipun bukan guru kita, atas nama ulama hurmah, tidak boleh direndahkan, itu tidak boleh. Apalagi guru bagi seorang muridnya. Nah kalau sesuatu itu akan merusak kehormatan guru, maka kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Itu. Wa madaru hadza kullihi ala salasin. Ya. Madarnya, porosnya, intinya semua itu ya 3 perkara. Pertama, tahqiqu wuddihi. Kita mesti membuktikan ya, wud, tali cinta. Wud itu cinta murni, al-wud al-hubbul khalis. Ya. Wud itu cinta yang murni. Ya. Wud itu cinta murni tanpa pamrih. Ya, seperti mawaddah, suami istri itu juga cinta murni tanpa pamrih. Nah, seorang murid kepada guru itu mesti membuktikan wudnya, ya, merealisasikan wudnya, ya, cinta murninya tanpa pamrih. Kedua, wal wafa'u bi ahdih, ya, wafa setia kepada janjinya, memenuhi janjinya. Apa janjinya? Mendengar nasihat. Sebetulnya di dalam tasawuf ada perbedaan antara talqin dengan baiat. Kalau talqin itu adalah mengajarkan bacaan zikir yang bersambung sampai Rasulullah, itu talqin. Kalau baiat mengambil janji dari muridnya. Ya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Kata Allah, orang-orang yang berjanji kepadamu, kepada Nabi Muhammad, sebenarnya berjanji kepada Allah. Nah, tangan yang diberikan kepada guru, maka yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas semua kekuasaan ya, mereka. Gitu. Nah, maka baiat itu atau akhzul ahdi, ya, mengambil janji, ya. Yaitu berjanji. Seorang murid berkata di depan gurunya, ya, saya berjanji, atau kadang si gurunya berkata, kamu berjanji di depan saudaramu, katanya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah, dan berjanji di depan saudaramu untuk menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul, insya Allah, dan berjanji, ya, dalam situasi apapun mendengar nasihat dan bimbingan dari saudaramu, ya, insya Allah, begitu. Baru kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya, itulah baiat namanya itu. Nah, terkadang baiat itu tidak diucapkan, seolah-olah include dalam talqin, gitu. Include dalam talqin, apabila udah menghadap berarti untuk baiat, kan untuk berjanji. Gitu. Artinya tidak perlu diperbaharui lagi. Ya, tapi zaman sekarang itu
perlu diterangkan, dijelaskan antara talqin dan bayat. Gitu. Jadi ada orang talqin satu lapangan, itu talqin doang, ya bayatnya nggak ada itu. Ya karena kalau bayat si guru juga memilih-milih, bener nggak? Ya dia mau menuju kepada Allah, bener nggak dia mau merubah diri? Ya, orang bertarekat itu adalah orang yang mau merubah dirinya, bener nggak? Begitu. Nah kalau benar baru kemudian diambil bayatnya dari oleh gurunya kepada muridnya. Itu bayat. Maka kalau sudah bayat dia mesti al-wafa bi ahdi. Dia mesti memenuhi janjinya. Wa qiyamihi ma'ahu bi ghayati juhdihi. Dan seorang murid itu qiyamuhu ma'ahu. Ya, berjalan berdiri bersama gurunya. Artinya orang yang bertarekat itu orang yang pergi kepada Allah tidak sendiri begitu umpamanya. Ada temannya yang tahu jalan, istilahnya begitu. Yang akan ngebilangin, bukan ke situ jalannya, kemari salah. Entar istirahatnya jangan sekarang. Sekarang jalan terus, masih kuat. Begitu. Itu qiyamihi ma'ahu namanya, berjalan bersamanya. Bi ghayati judihi dengan usaha dengan usaha yang semaksimal mungkin. Ya, dengan semampu-mampunya. Fa in fa'ala dzalika kana Allahu lahu. Jika dia melakukan itu membuktikan cintanya, setia kepada janjinya dan kemudian dia berjalan bersamanya semampu-mampunya, jika dia melakukan itu kana Allahu lahu, maka Allah akan berpihak kepadanya, akan memberikan kekuatan kepadanya. Wa a'anahu, akan menolong kepadanya ala ma huwa bihi, apa yang dia lakukan muridnya itu. Wa fatahalahu min indi, maka Allah akan putuh untuk si murid itu min indihi, dari sisi Allah. Allah buka pahamnya, Allah buka hatinya. Wa in kana syaikhuhu duna ma ya'taqiduhu, meskipun gurunya bukan seperti yang dia yakini. Ya. Jadi ada pertanyaan begini, kan syarat dalam sebuah tarikat, ya, bahwa tarikat ini produktif atau tidak, arti produktif, ngelahirin orang-orang soleh atau enggak. Ya, tarikat itu kan madrasah tarbiyah. Ya. Dia akan ngeluarin alumni kayak alumni mah. Orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang berakhlak, itu keluarannya itu, gitu. Nah, maka kita umpamakan produktif atau tidaknya itu bergantung kepada 3 perkara. Yang pertama, ya, gurunya adalah Syekh kamil, ya, seorang yang sempurna, nasih, sebagai penasehat. Ya. Yang kedua, muridnya shadiq. Ya, muridnya shadiq. Ya, jujur ingin Allah, bukan ingin yang lain. Mungkin orang berdampingan dengan gurunya, tapi dia memanfaatkan gurunya untuk kepentingan dia. Ya. Kepentingan nama baik, kepentingan, ya, kena dekat sama guru jadi dihormatin orang. Itu ya, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari gurunya, sedekat apapun. Ya. Dan yang ketiga, manhajnya sahih. Ya, betul-betul di situ tidak ada khurafat, tidak ada khuza'balat, tidak ada sya'wazat, tidak ada takhayulat, tidak ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Dia betul-betul manhajnya sahih. Apa manhaj itu? Ada zikir, ada mujahadah, ya, ada muzakarah, dan ada suhbah salihah. Nah, bagaimana gurunya gurunya kamil mukamil, katakanlah gurunya selevel Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, tapi muridnya ghafil, muridnya nggak ngerti dia bertarekat itu ngapain.
dan nggak tahu adabnya apa. Ya. Nggak tahu lah, nggak menyadari. Karena banyak di zaman sekarang orang ambil tarekat itu murid tidak menyadari bahwa dia punya hubungan apa dan punya kewajiban apa dan punya adab apa. Ya, sementara gurunya mutamassik dengan adab, dengan manhaj, tetapi muridnya sama sekali tidak. Ya, tidak ada hurmah. Ya, artinya tidak ada hurmah di matanya. Itu. Nah ini meskipun gurunya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi muridnya ghafil, itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, adakah orang yang lebih sempurna dari Nabi? Ya. Lihat orang-orang ya, yang tidak melihat bahwa itu Nabi, ya, nggak dapat apa-apa. Ya. Kan dulu ada pernah saya susul dengan satu cerita lagi. Ada seorang khalifah Amirul Mukminin, dia ziarah ke kubur Abi Yazid al-Bistami, ya, seorang kutub wali. Namun adab ziarah itu, kalau kita ziarah wali, kita kudu tahu sejarah wali ini. Ya, siapa tahu kuburannya kosong, nggak ada walinya, diziarahin baik. Ya, kan ada yang bukan kuburan, ada petilasan. Ya, nggak penting. Yang penting kita tahu sejarahnya. Apa sejarah wali ini? Terus yang paling penting apa? Kita minta satu petikan nasihat dia, kata-kata dia. Itu adabnya begitu. Sehingga kita ada ketersambungan rohani. Orang kita kan kalau mau ziarah cuman mau tawasul doang supaya ya tokonya maju gitu, supaya usahanya maju. Ya. Tidak ingin mengambil keberkahan rohaninya. Gitu. Maka kita mendengarkan dulu, atau paling nggak baca sejarahnya dulu, petikan nasihatnya. Nah itu seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, ketika sampai di kuburan dia nanya dulu, adakah murid-murid Syekh Abi Yazid al-Bistami ini, sehingga kita mendengar darinya beberapa petikan nasihatnya. Maka ada orang tua di situ. Ini muridnya, salah satu muridnya yang masih ada, katanya. Lalu dia nanya, bolehkah kamu katakan sesuatu tentang apa yang hikmah yang dikatakan oleh gurumu? Apa kata orang tua itu? Dulu Abi Yazid al-Bistami pernah bilang begini, ya, barang siapa yang pernah melihatku, maka dia tidak akan masuk neraka. Itu marah Amirul Mukminin. Ya. Wah, ini perkataan tidak benar dan saya tidak mau ziarah. Apa artinya Abi Yazid dibanding Rasulullah? Abu Jahal melihat setiap hari, Abu Lahab melihat setiap hari masuk neraka. Cuman seorang wali katanya ngelihat terus pergi. Kagak benar berarti ini wali. Pergi, maka kemudian orang tua itu teriak. Abu Jahal melihat Muhammad bin Abdullah, tapi Abu Bakar melihat dia Rasulullah. Baru dia, oh maksudnya ini kata-kata hikmah. Kan dia minta kata-kata hikmah. Baru balik lagi, kita ziarah. Gitu. Artinya seorang mursyid itu ruhnya wali. Nah kalau tidak ngelihat itunya, ya nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya kalau bini ngelihat, laki gue itu mah yang kalau malam ketakar-keteker baik, lah kan nggak ada walinya udah tuh, gitu. Ya, nggak ada. Ya. Sama, saya lagi di Banten suka ngomong sama orang Banten. Orang Banten kan mau itu orang itu pangkatnya kiai banget gitu. Ya kalau mamang mah dipanggil mamang, itu orang Banten. Ya, mang gitu. Padahal orang-orang manggilnya kiai, ya tuan guru gitu. Sekalinya kiai, mang kiai gitu. Ya.
Ya orang Banten begitu. Ya, Mang Kiai, kenapa? Karena dia ngelihat hubungan darahnya, hubungan fisiknya, bukan hubungan rohaninya. Nah, apabila kemudian dia tidak melihat kedudukan rohaninya, maka dia tidak mendapatkan rohaninya sama sekali. Nah, itu di dalam tasawuf. Ya. Ya, maka orang kan ngelihat misalnya ada seorang syekh mursyid, lalu misalnya mertuanya duduk di bawah, wah ini nggak bener ini, enggak, karena ruh itu ya di atas segala-galanya, gitu, ruh di atas segala-galanya. Ya. Nah, jika kan orang masuk tarekat, pergi ke guru tarekat, itu pergi ke rohaninya, bukan pergi ke fisiknya. Ya, fisiknya mungkin aja. Saya punya guru di Mesir, itu dia pegawai di Kementerian Pajak. Kadang-kadang kalau waktu ngaji nggak sempat dia pulang, dia masih pakai jas, pakai pet, pakai kacamata hitam, gitu. Ya, dibuka di majelis, terus dia ngajar. Ya. Gitu. Nah, maka lagi di Mesir itu penuhnya kalau awal bulan. Ya. Kalau awal bulan, Pak Hadori ini datangnya awal bulan, karena awal bulan itu saya itu dapat gajinya dikasih semua ke muridnya, gitu. Itu asal aja udah tengah-tengah bulan dikit itu ngaji. Ya. Saya datang terus karena saya yang khidmat di majelisnya, gitu, yang nyiapin tempat duduknya, yang nyiapin ini, jadi kudu datang duluan mulu, gitu. Dan dikasihnya juga banyak kan kalau yang khidmat. Ya artinya kita ngelihat fisiknya nggak ketemu buntu, gitu. Tapi ketika kita ngelihat rohaninya, maka ya inilah yang dimaksud al-wafa bi ahdi, ya, berjanji. Nah yang kedua, bagaimana kalau muridnya shadiq, muridnya betul-betul serius ingin dekat kepada Allah, tapi gurunya tidak sempurna banget, itu sampai. Itu. Jadi lebih kepada muridnya yang lebih baik. Nah di sini, wa fatahalahu min indih, maka Allah membukakan futuh kepadanya dari sisi Allah. Meskipun gurunya duna ma ya'taqiduhu, bukan seperti yang ia yakini. Li'anna mu'amalatahu fi dzalik ma'a rabbih, karena interaksi dia kepada guru dalam perkara itu adalah interaksinya bersama Tuhannya, la ma'a syaikhih, bukan kepada gurunya. Wallahu waliyul hidayah, dan Allah lah yang menangani hidayah bifadlihi wa mannihi, dengan segala karunia-Nya. Nah di situ di dalam tasawuf, murid itu tidak boleh bergantung kepada guru. Ya, karena guru secara basariah manusia. Tapi bergantung kepada Allah, ya, dengan menghubungi hubungan rohaninya. Artinya ketika gurunya mati, ya sudah, rohani itu ada pada tubuh lain. Nah kalau kita guru mati berhenti, berarti nyembah jasad guru itu, dan itu tidak boleh di dalam tarekat. Ya. Banyak sampai sekarang orang gurunya udah mati, enggak, guru di kuburan ngedidik, enggak ada hukumnya begitu. Ya, tidak ada. Kecuali memang tidak ada nasib untuk mendapatkan guru lain, gitu. Tidak ada nasib. Banyak dalam kisah-kisah para wali, setelah gurunya wafat ada yang 5 tahun baru ketemu guru lain. Ya, mungkin dalam tarekat lain. Ya, karena nama tarekat itu ya hanyalah nama madrasah, kalau kayak madrasah. Ya, karena semua tarekat itu sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya pendidikan ini bukan pendidikan seorang murid sama guru, tetapi dalam kehidupan semua.
Misalnya seorang istri punya suami namanya Udin, misal, yang kalau kebenaran Udin gitu, bukan Udin itu ya. Ya kan Udin mah banyak, ada Udin ya. Ada Awaludin, ada Akhirudin ya gitu. Ya. Nah ini suami, nah, maka gelar suami itu bagi si perempuan ini itu di si Udin. Nah begitu si Udin wafat, kawin sama si Mamat, maka hurmah suami itu ada di si Mamat. Lah kalau enggak, suami saya mah Udin, gitu. Lah Udinnya udah mati. Enggak, saya emang nggak mau kawin lagi, ya terserah gitu. Kalau emang nggak ada jodoh mah nanti nggak kawin lagi gitu. Yang udah makan ya, bukannya laki-laki punya berapa kali nikah, berapa kali bini, sama bini kayak banyak ada berapa kali laki gitu. Nah itu seperti itu. Dan pelajaran di dalam bertarekat itu sebetulnya pendidikan, apabila dia keluar maka dia dengan akhlak itu ya. Makanya bohong orang di dalam tarekat, sama gurunya hormat banget, terus keluar takabur, itu bohong. Itu bukan begitu ya. Pendidikan itu berarti dia sama gurunya hormat itu karena ada maslahat. Itu udah harga mati tuh ya. Sama dengan NKRI, sudah harga matinya itu ya. Artinya itu sudah badihiyah. Apa badihiyah itu? Aksioma ya, aksiomatik. Apa saya nggak ngerti aksiomatik artinya ya, bahasa Arabnya badihiyah gitu. Sesuatu yang doruri, sudah sama dengan 1 tambah 1 gitu, pasti 2. Itu adalah sesuatu yang pasti ya. Orang jika cintanya kepada gurunya itu sidik, maka dia hormat kepada sesama muridnya. Kalau sesama murid berantem, itu pertanda bahwa dia tidak sidik cintanya kepada gurunya. Itu aksiomatik. Bagaimana kita tahu bahwa dia sesama murid dia itu betul-betul sidik, jujur, benar? Interaksinya kepada orang juga gitu. Nah, karena tarbiyah itu tahzib ya. Artinya membangun insaniyah, membangun ruhiyah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Kalau sudah terbentuk, ya interaksi kepada siapapun ya akan seperti itu. Cuman latihannya sama gurunya gitu. Latihannya sama gurunya. Lah kan ilok Mike Tyson latihannya sama doyok gitu. Lah kan latihannya sama yang sama kuatnya. Latihannya sama doyok, kalau begitu suruh uji pukul keras, terbongkar semua tulangnya. Umpamanya begitu. Ya. Artinya seluruh manusia itu sebanding dengan satu guru. Ya, jika dia mampu beradab di sini, maka dia akan mampu beradab kepada semua orang. Gitu. Nah ini itu sebetulnya orang khidmat kepada guru itu bukan nyenengin guru, tetapi membangun sifat khidmat di dalam dirinya, sifat ikhlas di dalam dirinya. Ya. Nah kalau orang selama-lamanya nyenengin guru, nifaq. Gitu. Ya memang di sana ada slogannya, kalau guru suka maka Allah suka. Itu hub. Ya, bukan nifaq. Gitu. Banyak sekali Imam Sya'rani itu menulis buku Qawaidut Tasawuf, isinya adab. Ya. Sebetulnya orang itu tidak perlu baca buku adab. Jika hatinya jujur ingin Allah, udah itu sudah ada di dalam kejujuran itu, ya sudah akan Allah ilhami adab-adab itu, meskipun gak ngaji. Nah, cuman kalau memang kita tidak punya adab itu, tidak punya jujur itu, ngaji supaya kita bisa ngebangun kejujuran. Artinya mesti tahu apa
ya, etika-etika orang bertarikat apa, ya, mesti nyari, mesti nuntut ilmunya. Taib. Itu selesai kewajiban murid kepada guru. Ya. Kita masih ada waktu, kita terusin sedikit, mungkin satu paragraf. Faslun, ini satu pasal lain. Wa haqqul muridi ala syaikhi idza taraha nafsahu baina yadayhi ala wajhi sidq khamsatun la budda lahu minha. Ini hak murid atas guru, artinya kewajiban guru kepada murid. Ya, seorang murid juga punya hak yang mesti dipenuhi oleh gurunya, mesti didapati dari gurunya. Ini namanya hak murid. Ini adalah sesuatu yang mesti diperoleh oleh murid dari gurunya, atau yang menjadi kewajiban gurunya kepada muridnya. Iza taraha nafsahu, ketika dia menyerahkan dirinya, baina yadaihi, ya, menyerahkan dirinya ke depan guru, artinya dia menyatakan diri sebagai murid. Memasrahkan diri untuk dididik, ya. Tetapi taraha nafsahu baina yadayhi ala wajhis sidik, itu tidak boleh ditinggalkan secara jujur. Ya. Boleh kita katakan begini, orang yang bertarekat, ya perhatikan, orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat adalah orang yang mendirikan sifat sidik di dalam hidupnya. Orang yang mendirikan sifat sidik, sifat jujur, itu orang bertarekat. Sidik kepada Allah itu. Meskipun orang itu sudah baiat 20 tahun tapi tidak tahu bahwasanya tarekat itu adalah, ya, yasiru ala sidik, berjalan di atas kesidikan hati, ya. Dan la yata'allaq, ya, artinya hati kita digantungkan kepada Allah, artinya kepada sifat-sifat mulia Allah. Dan sifat-sifat itu ada di dalam jiwa seorang yang diyakini sebagai mursyid, maka akan bersama dengan sifat-sifat itu, akan mendengar, akan menuju kepada sifat-sifat itu. Itu ada berapa hak seorang murid yang mesti diperoleh, yang mesti didapatkan, yang akan dia dapatkan dari gurunya? Khamsatun, ada 5. La budda lahu minha. Ini mesti 5-5-nya ini. Ahaduha, salah satunya, an yahtamma lahu bi amri dinihi wa dunyahu bi ghayati juhdi. Si guru itu memperhatikan muridnya. Memperhatikan apa? Urusan agamanya dan urusan dunianya. Urusan agamanya, akhlaknya, ibadahnya. Urusan dunianya, urusan kehidupannya, dia dengan keluarganya, dia dengan orangnya, dengan orang lain, ya, urusan juga termasuk dengan usahanya. Dengan bigoyati judihi, dengan semampu-mampunya. Fala yudakhiru anhu ma yahtaju ilaihi min ilmin aw amalin aw halin aw himmatin aw nasihatin aw malin aw jahin aw muru'ah. Seorang guru tidak boleh menyimpan dari muridnya apa yang diperlukan oleh murid kepada gurunya. Apa saja yang diperlukan murid tidak boleh disimpan. Keperluan apa? Min ilmin, keperluan ilmu, ya. Maka sebetulnya seorang mursyid itu adalah seorang yang alim. Maka ada syarat mursyid. Pertama itu adalah alimun bil kitabi was sunnah, ya. Dia mengetahui Al-Quran dan hadis dan ulumus syariah. Karena murid punya kebutuhan, ya, punya keperluan. Ya, kalau dia membuka muridnya misalnya luas kepada para bisnismen, kepada para politikus, maka dia mesti mengerti hukum-hukum, ya, ilmu-ilmu itu, ilmu politik, ilmu ekonomi, sehingga dia memberi nasihat yang tepat. Gitu. Artinya bukan seperti katak dalam tempurung, ya.
Mereka disebut ulama akhirat bukan berarti mereka tidak mengerti tentang dunia. Dan rohani seorang mursyid, ketika betul-betul dia seorang mursyid, itu sudah ya menjadi saluran tajalli cahaya itu dari Allah. Apa yang orang perlukan maka mengalir di dalam hati dia akan memberikan nasihat itu, akan memberikan keperluan muridnya itu. Ya. Au amalin, atau amal, satu amal apa ya diberikan. Au hal, atau keadaan jiwa ya, berupa ekspresi ya, emosional ya, dari rohaninya, itu juga tidak pelit ya. Au himmatin, atau semangat. Au nasihatin, atau nasihat. Au malin, atau harta. Bahkan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia menerima murid, syaratnya itu ada 10 syarat. Salah satunya apa? As-sakha. Bahkan Syekh Abdul Qadir memberikan syarat mursyid selain ilmu dan itu, nomor 1 apa? As-sakha. Apa? Dermawan. Itu syarat seorang mursyid. Kalau Syekh Abdul Qadir itu menaruh di atas pertama seorang mursyid itu as-sakha, dermawan ya, bukan bakhil, bukan pelit. Maka ketika dia menerima murid juga dikasih syarat, salah satunya adalah as-sakha. Ada al-i'rad anil khalqi katanya, berpaling dari makhluk. Kemudian apa lagi? Tarkul ikhtiar, meninggalkan ikhtiar. As-sakha, dermawan. Nah ini banyak orang yang di tarekat Al-Qadiriyah, ketika ada tulisan tarkul ikhtiar, itu ninggalin ikhtiar, ninggalin usaha. Karena seorang salik itu orang yang gak usaha, nanti dunia datang sendiri. Pas kagak ya, akhirnya tamak ya, ngarepin pengen dikasih karena nggak ada kerja ya, nggak ada usaha. Padahal maksudnya tarkul ikhtiar itu tidak membuat pilihan dalam hidup ini. Pilihan dia pilihan Allah, karena Allah berfirman, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan dengan kehendaknya dan Allah yang memilih. Walaysa lahumul khiyara, mereka tidak punya pilihan. Terus kita diam aja. Apa yang kita pilih, kita tetap akan tunduk kepada pilihan Allah. Itu kita sadari dulu itu. Gitu. Kenapa kita tidak boleh punya pilihan? Karena apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Ya. Coba dulu ya, tanya laki-laki kalau pengen kawin sama yang perempuan bagaimana? Kata laki-laki, yang cakep, yang kaya, yang anak atu-atunya, bapak ibunya udah mau mati besok, warisnya banyak, bukan begitu? Tapi nyatanya apa? Nyatanya kawin sama anak pertama, adanya 16, bapak ibunya masih seger, begitu. Lah, biar mati kayak nggak dapat apa-apa. Artinya semua yang mengikuti pilihan Allah, gitu. Nah ini mal aujah atau kedudukan, au muruah atau kehormatan, harga diri. Ya. Untuk murid terbuka. Ya, maka seorang murid itu, seorang guru itu, ya, ketika diundang murid mau, kalau bukan murid nanti dulu, gitu. Karena ada hak murid, tidak boleh menolak apa yang keinginan murid, gitu. Tapi sama yang nggak kenal nggak mau. Ya, tapi kalau sama murid, kalau istilah di Arab ahbab, gitu. Kalau dengan ahbab, ya itu ahbab kami.
akan didahulukan oleh gurunya, muridnya itu dari siapapun. Li'annahu ba'a nafsahu minhu. Tuh, kenapa? Karena guru itu sudah menjual dirinya untuk murid, artinya untuk khidmah kepada muridnya. Faba'al akharu minhu nafsahu ala wajhil mulazamati wal luzum. Maka yang lain juga, artinya muridnya mesti menjual dirinya untuk mulazamah, untuk selalu menyertai gurunya. Wal luzum, dan terus menerus bersama. Fa in qassara fi syai'in min huquqihi. Kalau seorang guru ya taksir, ya kurang dalam fi syai'in, dalam sesuatu, min huquqihi, terhadap hak-hak muridnya, faqad khanallaha wa rasulahu, maka berarti guru itu khianat kepada Allah dan Rasulnya, wal amanah, dan khianat kepada amanah. Seperti orang tua kan anak amanah, kalau tidak dipenuhi, kalau tidak, ya, begitu juga seorang murid ketika datang ke gurunya, ruhnya itu amanah dari Allah. Ya, maka apa yang menjadi masalah dengan ruhnya itu, ya tadi ada murid juga tidak boleh disembunyikan. Itu. Dulu guru kami selalu bicara begini, saya ini manusia bukan malaikat yang ngebaca di Lauhil Mahfuz, ngomong kalau ada apa-apa. Kalau nggak ngomong saya nggak tahu. Ya. Itu untuk salah satunya untuk menghilangkan syak antara ya qalbu syaikh dengan qalbu muridnya. Yang kedua, asani an yarfa'akul patahu anhu bikulli wajhin. Seorang guru itu mesti menghilangkan beban dari muridnya dengan cara apapun. Ya. Fala yukallifuhu, maka guru itu tidak membebankan kepada murid bi khidmatin, untuk khidmat. Khidmat itu adalah keinginan murid membangun dirinya agar punya sifat khidmah, bukan guru yang nyandarin membebani khidmat kepada murid, bukan.